kawan. Manggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Ibu, saya mau menemui Ibu untuk minta bantuan Ibu mengobservasi cara saya mengajar di kelas. Supaya nanti ketika Ibu observasi, saya bisa merefleksikan diri saya sendiri dengan teman mengajar yang PBS ya, PBS gitu. Nanti kira-kira materinya apa tuh? tentang transformasi, Bu. Itu tujuannya apa itu tujuannya? Tujuannya itu supaya anak itu bisa memahami konsep transformasi. Kan banyak salah satunya itu refleksi pencerminan, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu besar. Kemudian nanti mereka diharapkan mampu mengaplikasikan tujuan konsep tadi itu ke masalah konsep. Itu tujuan pembelajarannya. Itu pengembangannya apa nanti? Pengembangan yang ingin dicapai itu rencananya, Bu, secara kognitif mereka bisa meraplikasikan konsep refleksi itu terhadap masalah konsep Itu berarti pengembangannya mereka jadi tahu nanti tentang refleksi. Terus strateginya nanti mau pakai apa? Rencananya gini, Bu, saya akan membagikan LKPD memakai metode diskusi yang diimbangi dengan model discovery learning supaya mereka lebih konsep refleksi. Itu jam pembelajarannya kapan? Hari ini, Bu. Hari ini jam pelajaran berapa? Jam pelajaran 3 dan 4. Baik, ya, sukses nanti. Itu LKPD-nya udah disediakan? Udah standby dari itu. Ya, tenang aja. Semoga nanti tujuan pembelajarannya tercapai ya. Oke, Mas Erli, ketemu kita nanti. Di kelas berapa? Kelas 9A Output. Semoga dengan adanya observasi ini saya bisa merefleksikan lagi cara mengajar saya yang lebih baik. Sampai jumpa ya di kelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rohu doa jamaatan. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada yang tidak hadir? Karim, Afif, Zidan, Alif, Aris, Baihaqi, Dimas, Fajar, Faras, Ferdian Waziran, Faiz, Haris, Imam, Khairan, Bayu, Rizky Maulana, Pulang, Algi, Andi, Andi, Fadil, Fauzan Sadat, Haikal, Irfan, Rizky Mayandra, Farel,
Rengga, Fikra. Oke. Ada siap kita mulai belajar anak? Minggu lalu materi kita tentang fungsi dan persamaan kuadrat sudah selesai. Sekarang kita masuk lagi ke bab baru tentang transformasi. Di bab ini ada beberapa hal yang ingin kita capai. Pertama, antum bisa memahami transformasi, konsepnya yaitu refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, antum bisa mengaplikasikan konsep refleksi tersebut terhadap masalah konseptual yang diberikan. Itu yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Coba antum buka lagi buku paketnya tentang transformasi. Oke, transformasi itu banyak macamnya ya. Translasi, refleksi, apa lagi? Rotasi, dilatasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang refleksi atau bahasa Indonesia itu pencerminan. Pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y dan terhadap titik pusat atau titik nol. Nah, sebelum Zah masuk ke sana, Zah tanya sama antum, pernah nggak antum bercermin di asrama itu gimana bentuk antum dengan cerminnya? Nah, kalau seandainya antum berdiri di sini nih, bila Zah berdiri di sini, Zah cerminnya di sana, bentuk Zah dengan cerminnya dengan bayangan dengan cermin itu sama atau beda? Sama. Jarak benda ke bayangan sama apa beda? Sama. Itu dia konsep dari refleksi. Jarak sama bayangan itu sama, antara bayangan dengan benda itu harus sama. Nah, untuk materi prasyarat di refleksi ini, antum harus ingat lagi tentang konsep dari sistem koordinat kartesius pelajaran antum ketika kelas 8. Masih ingat tentang sistem koordinat kartesius? Apa aja? Di koordinat kartesius ada apa aja? Kalau garisnya horizontal, dia sumbu X. Fajar, kalau garisnya vertikal, dia sumbu kalau vertikal Y. Nah, coba perhatikan di sumbu X. Semakin ke kanan nilainya positif apa negatif? Positif. Misalnya 1, 2, dan 3. Sampai seterusnya. Kalau semakin ke kiri nilainya dia akan bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2 sampai seterusnya. Next, Alif. Kalau sumbu Y semakin ke atas dia bernilai Positif. ya bernilai positif. Itu dia sampai seterusnya. Kalau ke bawah dia akan bernilai negatif. -1, -2 sampai -3. Nah, coba antum ingat lagi, masih bisa enggak antum melukis suatu titik di sistem koordinat kartesius? Misal, Zah kasih ya. Titik A nilainya 3,2. 3 itu sebagai apa, Nak? X. 2 itu sebagai apa? Y. Oke. Kira-kira di mana letak posisi titik A 3,2? Gimana? X-nya 3. Atas bawah? Oke, sampai dia ketemu angka 2. Nah, ini dia titik A-nya 3,2. Nah, kalau antum sudah bisa melukis yang titik itu di sistem koordinat kartesius, antum sudah akan bisa menjabarkan konsep refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di meja antum masing-masing sudah ada kasih LKPD. Coba antum perhatikan. Ada beberapa langkah yang akan kita kerjakan cara mencari konsep refleksi terhadap sumbu. Sumbu apa pertama? Sumbu X. Habis itu sumbu Y. Habis itu apa lagi? Yang terakhir? Terhadap titik 0. Pusat O. Oke, silakan antum diskusikan. Antum mencari konsep dari refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, silakan mulai. Oke, ini saja. Ya, lagi. Ingat ya, nanti akan saja siapa yang akan tampil kelompok yang akan giliran tampil mempresentasikan hasil.
titiknya. Bikin gambar awalnya titiknya. Gambarnya di kertas lebar ya. Ya, boleh. Bikin titik awalnya dulu. Titik awalnya berapa? 6? Ini 6,1. Bikin titik awalnya baik. Berarti A kan 2,3. Coba bikin titik awalnya. Pakai rumus. Nah, tempat ini dan dalam semua. Bikin posisi awalnya dulu. Titiknya yang pertama apa? Min 6, nah berarti X-nya min 6, Y-nya 6. Itu dulu kayak ini. A, 3,2. Kemudian kalau direfleksikan terhadap sumbu apa? Sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, siapa yang jadi cerminnya? Terhadap sumbu X, siapa yang jadi cerminnya? Siapa yang jadi cerminnya? Y. Kalau kita ditanya ini, coba perhatikan semuanya. Misalnya A 3,2 ini kita refleksikan terhadap sumbu 3,2 direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti yang jadi cerminnya Y apa X? Y apa X? Y yang jadi cerminnya. Tadi katanya kalau cermin itu jarak benda dengan bayangan sama apa beda? Sama apa beda? Sama. Jadi coba perhatikan. Nih, Y ini yang jadi cerminnya. Antum hitung dari sini. Itu berapa langkah nih ke bawah? 2 apa 3? 2 apa 3? 2. Berarti 1, 2. Jadi titiknya dia apa ini? Kalau aksennya dia apa dia? Posisi awalnya X-nya berapa? 3. Di bawahnya jadi min 2. Bisa enggak antum menarik kesimpulannya? Kayak itulah jadinya untuk beberapa titik berikutnya. Coba cari kayak ini. Jadi simpulkan kok bisa kayak dapat min 2 ya. Lanjut ke sembunyinya lagi. Kalau sembunyi apa yang berubah? Titiknya sama. Ya, dari jawab pertanyaannya. Ya. Nih, kelompok ini gimana? Kalau jadi
Jadi apa dia nih? Oh, bisa nggak lihat kesimpulan? Kenapa dia dari awalnya dia positif, kenapa dia bisa gitu? Kita ada kesimpulan. Udah dapat satu titik lah, lalu lanjut ke titik berikutnya. Oke, aman? Nah, kelompok Andi gimana? Nah, bagaimananya? Langkah pertama, bikin titik awal dulu, min 6,6, dah. Dah, tidak? Nah, min 6,6 di mana posisinya? X-nya min 6, Y-nya 6. Berarti apa? Lanjut ya, kalau udah selesai dengan sumbu X, lanjut ke sumbu Y. Cukup cari satu titiknya saja. Nah, itu titiknya dijawab. Kemudian dia bilang dia dicerminkan terhadap sumbu X. Yang menjadi cerminnya kalau di sumbu X apa? Y. Udah, itu aja lagi beberapa langkah dia. Coba ini aja. Coba. Berapa itu? Berapa Andi? Kalau saya cerminkan di sumbu X berapa itu? Berarti Y-nya yang mana di gambar kita ada dulu? Oh, nah itu aja. Jadi jangan dulu nggak Pak? Udah, lagi begini ya. Lanjut. Kita bisa nggak simpulkan pertanyaannya? Bisa lah. Bukan apa? Pertanyaan. Nah, kalau pakai sumbu X-nya, apalagi sumbu Y-nya udah selesai, cukup satu titiknya saja. Kemudian simpulkan dia. Apa hubungannya? Alif, kelompoknya gimana? Aman? Siap-siap kelompok yang akan ditunjuk. Ya, sekarang sudah tunjuk kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang bisa? Enggak. Oke. Silakan Haikal. Silakan perhatikan hasil dari kelompok Haikal. Kalau seandainya ada yang sama atau ada yang berbeda, mana bedanya?
kasih aja nama titiknya misalnya A. Ya. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, dia di mana posisinya? Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lainnya silakan simak, Nak. Oke, silakan. Jadi titik A min 6,6. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah sumbu Y. Berubahnya menjadi A aksen sama dengan min 6,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika koordinat sumbu direfleksikan terhadap X, maka yang berubah hanya sumbu Y, sedangkan yang X tidak. Mana yang lainnya? Salam. Dapat kita tarik kesimpulannya ya. Kalau refleksi terhadap sumbu X yang berubah adalah Y-nya. Tanda ya, kalau Y-nya positif dia akan jadi. Kalau Y-nya negatif dia akan jadi positif. Next, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y yang berubah adalah coba nanti yang berubah Pak. Nah, kalau tanda-tandanya positif dia akan jadi. Nah, kalau dia negatif dia jadi positif. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau direfleksikan terhadap sumbu X dia akan berubah tanda di Y. Kalau terhadap sumbu Y dia akan berubah di X. Oke. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Zah tutup, Zah mau minta refleksi terhadap antum, gimana perasaan antum belajar di pertemuan kali ini dengan metode kita seperti ini. Coba bisa? Senang Zah? Mantap. Karena kami bisa mengerti tentang refleksi terhadap sumbu X Dan terhadap apa lagi? yang terhadap sumbu Y. Oke. Yang lainnya gimana? Perasaannya? Mantap. Semangat lah, gimana perasaan antum belajar majalah? Oke, untuk minggu ya alhamdulillah ya seperti hari ini. Untuk minggu depan kita pelajaran kita lanjutkan tentang dilatasi dan rotasi. Kita harap antum mempersiapkan materinya sebaik mungkin dengan kita melakukan metode yang lebih keren lagi minggu depannya. Oke, syukron untuk hari ini. Zahakiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana perasaannya habis diobservasi? Wah, alhamdulillah terima kasih ya Bu udah datang ke observasi ya Bu. Gimana tadi? Tercapai nggak tujuan pembelajaran? Alhamdulillah tujuan pembelajaran yang untuk hari ini Bu udah tercapai. Udah tercapai. Dari target ada 2 tujuan pembelajaran. Apa itu?
Tadi tujuannya itu diharapkan siswanya dapat memahami konsep refleksi, kemudian dia juga diharapkan dapat mengaplikasikannya di masa praktek. Jadi udah dilaksanakan ya. Iya ibu tadi lihat juga nampak anaknya udah tampil lagi ke depan tadi ya. Oke. Terus dari observasi yang kita lakukan tadi, kira-kira pengembangan apa selanjutnya yang mau disampaikan? Pengembangan yang hendak dicapai berikut itu adalah menjadikan sesuatu lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi diskusinya. Karena kan selama ini mereka tuh menganggap matematika itu sulit, Bu. Kalau udah matematika lagi sulit. Jadi dengan ada pengembangan tadi itu diharapkan, oh ternyata matematika nggak sesulit. Nah, kira-kira strateginya nanti pakai apa nih? Rencananya strategi yang akan dipakai tetap pakai metode diskusi, Bu. Iya. Tapi lebih gimana nanti mereka ketika diskusi lebih kreatif lagi. Kemudian LKPD itu rencananya nanti saya akan kasihlah kayak gambar-gambar motivasi biar gak menonton dan sebagainya. Dan habis itu juga terpikir kalau misalnya rencananya mau memakai media interaktif. Ya, media itu kayak sebelum pembelajaran saya kasih dia motivasi video motivasi. Video motivasi. Ya. Kemudian nanti nggak langsung materi aja tapi ada kayak kan nih geometri nih konsepnya, Bu. Jadi ada gambar yang bergerak-gerak itu ya, supaya lebih menarik lagi. Karena selama ini matematika itu kan tulisan aja, angka aja. Masya Allah. Berarti sekarang Zaseri selain tadi udah tahu ya pengembangan yang mau dicapai, terus strateginya juga. Alhamdulillah. Tadi ketika setelah observasi tadi Bu udah selesai, sepertinya saya bisa lebih jernih lagi. Diharapkan nanti untuk PBM berikutnya dengan ada sharing sama Ibu dengan kendala yang saya temukan tadi, diharapkan bisa menjadi kebaikan. Iya, lebih baik kita ya. Saya juga loh ya Zaseri. Nanti masuk juga ya ke kelas Ibu ya, sehingga nanti tahu juga nih merefleksi diri apa yang kurang, sehingga nanti di PBM selanjutnya. Jadi kita sama-sama belajar. Iya. Nantikan kesempatan saya bisa masuk ke kelas itu. Sama-sama belajar kita. Oke. Terima kasih Ibu untuk supportnya Sama-sama. dan telah melakukan observasi di kelas. Saya sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya mengajar terutama matematika ini. Iya. Matematika ini kan impactnya sama Iya, anak yang sulit. sangat sulit. Tapi sekarang aku udah temu nih gimana strateginya nanti. Emang iya sih, karena anak-anak ukuran mereka tuh memang perlu motivasi yang lebih. Oke. Terima kasih ya sekali lagi ya Bu. Ya, semoga nanti lebih baik lagi ya. Amin. Ya Bu, semuanya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.